Malam hari ini kita akan bicara tentang rancangan Tuhan mengenai ketaatan. Ketaatan. Mari kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat ke-15. Yohanes pasal 14 ayat 15 dan 16, 17. Bagaimana Tuhan telah menetapkan sebuah jalan, saudara dan saya bisa hidup dalam ketaatan yang sesungguhnya. Saya sudah pernah singgung juga sedikit, tapi malam hari ini saya akan bukakan lebih dalam lagi. Simak baik-baik. Yohanes 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Berarti ini tentang menuruti perintah Allah. Firman Tuhan, betul? Betul ya? Karena Tuhan sendiri, walaupun di situ kamu akan menuruti segala perintahku, dan firman ini, Tuhan juga berkata, firman yang kusampaikan kepadamu tidak datang dari diriku sendiri. Bapa yang mengutus aku, dialah yang menyuruh aku menyampaikannya kepadamu. Berarti ini ada perintah Bapa. Kalau kita menempatkan Allah itu adalah Bapa, silakan, tidak apa-apa. Nah, Tuhan bilang gini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Lalu sebetulnya apa hubungannya kemudian tiba-tiba Tuhan Yesus dalam pembicaraan, tiba-tiba dia tidak mungkin mengubah pokok pembicaraan. Dia masih bicara tentang menuruti perintah Tuhan. Lalu dia bilang gini, aku akan meminta kepada Bapa dan ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bicara tentang Roh Kudus kan? Amin. Sepertinya tidak ada hubungan antara mentaati firman Tuhan dengan Roh Kudus. Tapi kalau rancangan Tuhan, inilah yang harus kita lihat. Bahwa Tuhan dalam konteks ini, dia sementara mengajar para muridnya secara khusus. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi dia bilang, kalau engkau sudah percaya kepada kasihku, kapan kita percaya pada kasih Tuhan? Pada waktu kita menerima kasih Tuhan. Amin. Dan di bagian lain, bisa ditampilkan di dalam Yohanes 15, tentang pokok anggur. Ya, tentang pokok anggur, pasal 1, akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah yang pengusahanya, dikatakan kita akan berbuah lebat, lebih lebat lagi, dan berbuah sangat lebat. Dengan sebuah kesadaran, kita ini hanya ranting yang terhubung dengan pokok anggur. Jadi selama kita sadar bahwa kita ini ada ranting yang terhubung dengan pokok anggur, kita berbuah lebat. Hati-hati. Kesadaran ini. Nah, karena ini diberikan dalam perumpamaan, kemudian di dalam Yohanes 15 ayat ke-9, saya hanya sepintas selalu ngomong ya, suatu saat kita bisa balik lagi bicara tentang, dijelaskan oleh Tuhan maksud dari perkataannya tentang perumpamaan dirinya tentang dia ada sebagai pokok anggur. Di dalam Yohanes 15 ayat 9-10, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku juga telah mengasihi kamu, tinggallah dalam kasihku itu. Kalau dihubungkan dengan perkataan kita ada ranting dan dia ada pokok, berarti tinggal dalam kasih Tuhan adalah kita sebagai ranting, kita terhubung dengan pokok anggur, maka saudara akan berbuah. Paham? Karena ini satu kesatuan bahasa. Kita tidak bisa menerjemahkan lain. Ya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, sama seperti aku menuruti perintah Bapa dan tinggal dalam kasihnya. Ini dia bilang gini, jika kamu menuruti perintahku, setelah kita menyadari kasih Tuhan, dan bisa menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, engkau, saudara dan saya akan tinggal dalam kasih Tuhan. Bicara tentang apa? Hal-hal baik. Apa yang saudara butuhkan dalam hidup ini. Di dalam kasih Tuhan, semuanya tersedia. Amin. Nah, berdasarkan ini,
Lalu dengan kita tinggal dalam kasih Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, barulah perintah ini disampaikan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 15, inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Ingat ya, alasan kita bisa mengasihi sesama, karena kita terlebih dahulu telah menerima kasih Tuhan. Camkan baik-baik. Kita tidak bisa mengasihi sesama, pasti kasihnya false ya. Saya tidak menghakimi, tapi kok kita harus mengasihi. Perkataan harus, caranya bagaimana? Tapi kalau kita menerima kelimpahan kasih Tuhan, kita akan mengasihi sesama secara tidak sadar. Maka saya hidup dalam kebenaran adalah, kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadaan tidak sadar. Seorang istri tidak sadar, tiba-tiba oleh perkataan, perbuatan, dan sikapnya, dia menghormati suaminya. Karena tidak sadar. Lahir dari mana? Lahir karena si istri tinggal dalam kasih Yesus. Tuhan akan menuntut. Amin. Pertanyaan saya adalah, kalau padang gurun, kau rancangan Tuhan, ada membuat kita percaya menyerahkan hidup kepada Dia. Ya, lewat kekurangan kita, lewat masalah kita, lewat penderitaan kita yang kita katakan padang gurun, di mana Dia punya kesempatan untuk membuktikan kasih-Nya kepada kita. Semakin banyak kita melihat kebaikan Tuhan, semakin mudah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Saya kasih tahu. Ini saya berulang kali katakan, jangan percaya langsung kepada apa yang saya sampaikan. Dengan hormat, saya hanya minta satu. Buktikan apa yang saya sampaikan, sekalipun ini ada penafsiran dari saya. Jadikan Alkitab sebagai pendukungnya. Alkitab menjelaskan Alkitab. Saya katakan gini, ketaatan dimulai dari kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan. Seperti kita bilang ini, Tuhan, semuanya aku serahkan kepada Engkau. Engkau yang mengatur hidupku. Engkau atur semuanya Tuhan. Aku percayakan semuanya Tuhan. Dimulai dari situ ketaatan. Ini ada rancangan Tuhan terhadap kehidupan saudara dan saya. Mari kita kembali ke Taman Eden. Kitab Kejadian, berarti ya di situ kejadiannya tentang ketaatan. Pada waktu manusia pertama diciptakan, ya katakanlah suami istri, Adam dan Hawa, diciptakan dalam rupa dan citra Tuhan. Disuruh apa di situ? Ditempatkan di Taman Eden. Kuasailah bumi. Amin. Berkuasa atas burung-burung di udara, binatang melata di darat, ikan-ikan. Lalu dikatakan juga sungai-sungainya ada batu-batu permata, ada emas mengalir, betul? Lalu dia disuruh lagi beranak cuculah. Betul? Berarti beranak cucu ya memang tidak dikatakan saling mengasihi secara spesifik, dikasih perintah saling mengasihi. Tapi pada waktu tidak ada dosa, bagaimana orang tidak mengasihi? Berarti rancangan Tuhan kita beranak pinak, banyak anak, bukan hanya banyak rezeki. Ya. Tapi untuk saling mengasihi, saling berbagi. Amin. Pertanyaan saya adalah, apakah Tuhan yang menyuruh manusia, menempatkan manusia di bumi ini untuk berkuasa atas burung, berkuasa atas binatang melata, berkuasa atas ikan? Tuhan yang menyuruh laki-laki dan perempuan bertemu menjadi sebuah pasangan dan melahirkan anak-anak. Di situ perlu perbuatan tidak? Perlu? Paham? Perlu perbuatan tidak? Paling tidak ya, jangan yang berpikir yang beranak-beranak lah. Petik buah perlu lah, pohonnya tinggi. Kalau Tuhan Adam dan Hawa tidak dikasih hikmat, bagaimana dipetik buah?
Jangan berpikir di Taman Eden ini bonsai semua. Amin. Saya yakin di zaman purbakala mungkin pohon justru lebih besar-besar. Amin. Bagaimana caranya? Mungkin kita berpikir, waktu di Taman Eden sebelum jatuh ke dalam dosa, buah-buahan itu tidak punya kulit, ya tinggal makan. Masa begitu? Ya durian tidak ada durinya, tinggal dia nempel di mana? Bermasalah juga kita memikirkan hal-hal yang lebih tidak masuk akal. Tapi katakanlah buah seperti sekarang ini, ya, dia perlu hikmat. Untuk melakukan segala sesuatu perlu pengetahuan. Bagaimana cara buka ini? Perlu pengetahuan, sekalipun banyak emas di sungai, kalau tidak bisa dijadikan perhiasan, gunanya apa? Amin. Betul? Nah, maksud saya, hikmat, pengetahuan, kemampuan itu sumbernya dari mana? Dari Tuhan. Berarti harusnya Tuhan menempatkan sesuatu, kuasa dalam diri manusia pertama, untuk menuntun. Betul enggak? Jadi seakan-akan ada sesuatu kuasa dalam diri manusia, walaupun tidak dijelaskan di situ. Tapi di awal perkataan dari kitab Kejadian, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi belum berbentuk, dan roh Tuhan melayang-layang. Ada perkataan roh Tuhan. Roh Tuhan ada kuasa kasih Tuhan. Pada waktu Tuhan berfirman, roh Tuhan menjadikan segala sesuatu, kerjasama tiga pribadi itu. Apakah pada waktu Tuhan berfirman, kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya berkuasa atas burung-burung di udara, apakah roh Tuhan tersebut yang kemudian di dalam 1 Korintus 12 kita tahu bahwa karunia Roh Kudus bicara tentang kuasa, apakah tidak tinggal dalam diri kita? Amin. Bayangkan. Saya kembalikan kepada saudara. Di situ ada Allah Bapanya, ada Allah Anaknya dalam bentuk firman, ada roh Allah yang melayang-layang. Ya, kejadian. Nah, maksud saya, rancangan awal itu, manusia hidup ya bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Tuhan bilang ini, saya tidak hanya menciptakan bumi, tidak hanya menciptakan buah-buahan, tidak menciptakan binatang, saya memberikan engkau kuasa untuk mengelolanya. Berarti hikmat, pengetahuan, hal-hal yang dibutuhkan untuk menguasai bumi diberikan kepada kita. Betul enggak kira-kira? Amin. Berarti sebetulnya perlu enggak manusia itu makan buah pohon pengetahuan yang baik buruk supaya tahu membedakan baik dan buruk? Perlu enggak kira-kira? Enggak perlu. Betul? Berarti apa yang disampaikan oleh iblis ada sebuah tipuan. Kalau kamu makan buah pohon pengetahuan yang baik dan buruk itu, kamu akan seperti Allah. Pertanyaannya adalah, Adam dan Hawa sudah seperti Allah belum? Sudah atau belum? Sudah. Baiklah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Rupa dan gambar siapa? Sama enggak? Cuman bedanya, pada waktu kita belum masuk ke dalam dosa, kita hanya tahu apa yang baik. Kita enggak tahu dosa. Makanya bumi tidak rusak. Karena orang ambil makanan yang seadanya saja. Kalau sekarang orang bisa saling membunuh, berebutan kebun. Amin. Benar nggak? Perut bumi digali cari emas, akhirnya berlubang. Loh, apa enggak kita berpikir? Hutang ditebang. Saya yakin pada waktu itu manusia karena alam dijaga, keseimbangan itu ada. Terus menerus bumi akan mengeluarkan buahnya. Karena memang sudah Tuhan atur. Angin juga, angin timur, angin barat, angin selatan, angin tenggara, dijadikan Tuhan untuk mendukung kehidupan kita. Sekarang hutan gundul, lembah gundul. Angin lost meter. Tahu lost meter? Tidak bisa dikendalikan. Amin. Makanya banyak badai.
Percayalah, sumber kekacauan di dunia ini, penyebab utamanya bukan setan, manusia. Karena memang setan yang mengirimkan, betul? Tapi kita yang menjadi pelakunya. Toh, kalau ibarat kalau di kepolisian mungkin setan adalah intelektual leader-nya. Tokoh intelektualnya yang di belakang, yang menyuruh melakukan. Kita pelakunya. Amin. Nah ini rusak. Karena apa? Karena kita tahu apa yang baik dan buruk. Nah menurut pertimbangan kita. Alangkah bahayanya manusia, tanpa Tuhan, lalu dikasih, ingin menentukan apa yang baik dan buruk menurut diri kita. Ya, rumah tangga bisa kacau. Ego suami, ego istri, keras kepalanya anak, bisa bikin kacau. Amin. Bahkan di gereja juga bisa bikin kacau. Para pemimpin maunya jemaatnya seperti itu, jemaat maunya seperti ini. Satu ke kiri, satu ke kanan. Ya, benar nggak kira-kira? Karena bagi kita setelah jatuh ke dalam dosa, jalan yang kita mengerti menurut kita adalah benar menurut diri kita sendiri. Amin. Tapi pada waktu belum jatuh ke dalam dosa, kebenaran kita ada kebenaran dari sumber yang satu. Kebenaran yang berdasarkan dari Tuhan. Kita hanya tahu yang benar. Karena kita tertipu oleh iblis. Kamu bisa tahu apa yang baik dan buruk. Hebat kan? Nah sekarang tipuannya, kamu percaya bahwa Tuhan tanpa perbuatanmu, tanpa campur tanganmu, kamu akan berhasil. Hei. Pada hikmat kita, kan sering kita mendengar, ya kita manusia hidup ini harus berjalan dalam hikmat. Hikmat itu kita artikan, ya hati-hati ya, kita artikan, kita harus mengerti pikiran Tuhan, kita harus mengerti kehendak Tuhan, baru kita berjalan. Nah, kita berkatakan, hikmat kita dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi pada waktu kita melihat gambaran diri kita, menyerahkan hidup kita, lalu kita minta Tuhan, tuntun aku dalam hikmat-Mu. Hikmat kita berjalan dalam hikmat, ada berjalan dalam Kristus Yesus. Dia akan menuntun kita. Katakanlah secara lahiriah kita salah, Tuhan bisa membuat yang salah, membawa kita tetap kepada tujuan. Karena kita mengandalkan Dia. Ingat ya, ketidakmampuan kita berjalan dalam hikmat secara sempurna, selama itu di dalam Kristus Yesus, saudara tetap benar. Amin. Amin. Karena tidak tergantung kita, bagaimana Tuhan membawa kita kepada tujuannya. Contoh, saya ulangi lagi. Abraham menerima janji Tuhan, menjadi bapak segala bangsa. Tanah Kanaan akan diberikan kepada dia. Amin. Pada waktu dia sampai di tanah Kanaan, kemarin kita bicara tentang bagaimana Abraham mendengar janji Tuhan tentang keturunannya. Sekarang bicara tentang tanah Kanaan. Segala berkat-berkat secara jasmani masuk ke dalam negeri yang berlimpah susu dan madunya. Sampai di tanah Kanaan, terjadi musim kelaparan. Masa kelaparan. Karena masa kelaparan, ya, mungkin di Kejadian 12, Abraham di Mesir, kau bisa ditampilkan, Abraham di Mesir. Dia sampai di tanah Kanaan, karena pada waktu itu musim kelaparan, dia lari ke Mesir. Betul? Jadi bisa dikatakan alasan Abraham lari ke Mesir adalah karena lapar. Tidak ada makanan. Betul nggak kira-kira? Kita konteksnya ini. Ya, setelah sampai di Mesir, lalu timbul masalah baru. Dia takut Raja Mesir membunuh dia karena istrinya cantik. Dia berbohong lagi tentang istrinya. Betul? Ya, berarti di sini pada waktu dia di Mesir, berapa banyak ketakutan dia? Takut mati,
takut lapar. Amin. Karena itu dia berbohong. Karena itu dia lari dari tanah Kanaan. Kalau itu, kalau kita dikatakan gini, Abraham kan boleh mau ngomong begini. Iyalah, jadi anak Tuhan juga mesti perlu berhikmat. Sudah tahu di situ kelaparan, masa kita tinggal di situ? Ya mati konyol, bertindaklah. Nah, bertindaknya ini hancur enggak? Ya, kita berhadapan dengan orang dunia ini, Raja Mesir, yang sudah jelas-jelas mau mengambil milik kita. Dalam hal ini, ya mau mengambil istri Abraham. Ya pakai hikmat lah. Berbohong dalam Tuhan kan baik. Apakah benar itu? Ya, mari kita pikirkan sesuatu yang sangat masuk akal. Artinya saudara dan saya, jika diperhadapkan pada situasi itu, barangkali kita akan melangkah lebih jauh lagi. Karena Bapak orang beriman saja, modelnya seperti itu. Apalagi kita. Amin? Amin? Oh, tapi ingat, orang yang takut kelaparan ini adalah orang pilihan Tuhan yang telah dijanjikan akan memiliki tanah Kanaan. Cuman dia salah jalan karena berjalan dengan hikmatnya sendiri, pengetahuannya sendiri, kepintarannya sendiri. Amin. Hasilnya adalah masalah. Tapi pertanyaan saya adalah, pada akhirnya, apakah Abraham tidak diberkati? Betul? Lihat kasih Tuhan. Dia takut lapar sampai di Mesir. Ya. Raja Mesir tiba-tiba bermurah hati, walaupun alasannya untuk Sarah, untuk memikat Sarah. Oke, katakanlah kita lihat ya, apakah di sini ada campur tangan Tuhan atau tidak. Oke, katakanlah ya dia dikasih makanan, lembu, sapi, domba, dan budak laki-laki perempuan. Karena Raja Mesir itu menginginkan Sarah, makanya dikasih hadiah. Ingat, dia seorang raja. Setelah ketahuan, Abraham membohongi dia. Kalau dia mau, dia bisa bunuh Abraham enggak? Paham maksud saya? Tapi dia tidak bisa lakukan itu. Karena Tuhan telah membentengi dia. Caranya bagaimana? Mungkin saya yakin Raja Mesir itu marah sama Abraham. Kalau ada kesempatan dia akan bunuh. Berarti dia akan ambil kembali. Tapi sebelum itu terjadi, pada waktu dia punya niat untuk mengambil istri Abraham saja, Tuhan sudah menulahi mereka dengan borok-borok. Jadi mereka takut, wah ini manusia apa ini? Yang saya baru rencana mengambil istrinya saja, saya sudah dihantam dengan sakit penyakit seperti ini. Penghukuman datang kepada dunia, bukan kepada saudara saya. Amin. Sudah? Dia ingin merebut istri Abraham, padahal sebetulnya tidak salah-salah amat kan? Karena dia ingin istrinya Abraham kan karena Abraham berbohong. Tapi yang jelas-jelas, yang melanggar perintah Tuhan, ya Abraham ini. Lihat bedanya nih, coba mari kita pakai akal yang sederhana berpikir. Pada waktu orang dunia di luar Kristus melawan Tuhan kita, atau Tuhan kita melihat dia membahayakan anak-anaknya, ya Tuhan turun tangan berperang ganti kita dan menghancurkan para musuh kita. Lihat penghukuman. Nah sekarang ini anak Tuhan yang namanya Abraham. Dia jelas-jelas disuruh ke Kanaan, dia pergi meninggalkan Kanaan. Berarti dia tidak percaya sama Tuhan kan? Betul? Melawan Tuhan. Berjalan dengan kehendaknya sendiri. Habis itu dia berbohong lagi. Hasilnya apa? Kelimpahan. Mungkin sudah bilang ini, Pak jangan bicara seperti itu, nanti orang akan berbuat dosa, lalu berbuat dosa supaya mendapat kelimpahan. Konteks ceritanya, hati Tuhan, pikiran Tuhan bukan di situ. Pesan yang ingin disampaikan ada tentang hubungan Allah dengan Abraham sebagai umat pilihannya. Dia tahu Abraham takut lapar. Dia tahu Abraham takut mati. Dia diperlihatkan persediaannya. Akulah Jehovah Jireh.
yang akan mencukupkan kebutuhanmu. Berarti dia sementara apa? Membuat Abraham jatuh hati. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kapan itu terjadi? Pada saat pertolongan-Mu begitu ajaib. Lewat perbuatan Tuhan bisa mengikat hati kita. Toh, kalau suatu saat, ya ingat ya, Abraham tidak punya niat untuk melawan perintah Tuhan. Tapi dia melawan perintah Tuhan secara tidak sadar karena perut lapar. Takut lapar. Takut mati. Amin. Berarti tidak ada rasa tidak aman membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Maka saya bilang ini, pernyataan bahwa di dalam Kristus Yesus, Anda sekali selamat tetap selamat. Anda dalam sebuah jaminan yang pasti, seharusnya membuat engkau berkuasa atas dosa. Logikanya saja begini, karyawan-karyawan mana yang oleh perusahaannya telah diberikan, Bapak kerja dan saya, jaminan. Ya, dalam pekerjaannya, kalau katakanlah Bapak salah pun dalam bekerja ada risiko melakukan kesalahan. Tapi saya pastikan, masa pensiun Bapak, hidup Bapak terjamin semua. Orang seperti itu, ya walaupun tidak ada ya, ini gambaran saya, andainya, ini tidak masuk akal. Dia pengen tidak merugikan perusahaannya. Tidak, kenapa? Dia merasa aman, nyaman. Fokusnya adalah bekerja dengan baik untuk perusahaannya. Amin. Siapa karyawan-karyawan yang kemungkinan akan korupsi, akan mengambil keuntungan dari perusahaan? Orang-orang yang merasa tidak aman. Wah, saya hitung saya bekerja 10 tahun lagi, penghasilan saya ini tidak cukup, saya pensiun. Betul? Merasa tidak aman kan untuk kehidupannya. Nah, dalam Kristus Yesus, kalau saudara ditempatkan dalam posisi aman, segala sesuatunya tersedia, segala sesuatunya aman, masa sih saudara, mata saudara dan saya tidak tertuju kepada kebenaran dalam perintah Tuhan. Amin. Lihat Abraham. Maksud saya, dia pesannya ada jelas, Tuhan ingin merebut hati kita, memenangkan hati kita. Toh pada akhirnya, kesalahan Abraham tidak pernah bisa membatalkan rancangan Tuhan. Amin. Tetap dia diberkati di tanah Kanaan. Janji tetap keturunannya tetap juga diberkati. Amin. Tapi ini ada proses. Proses mengenai Tuhan secara perlahan mendidik kita. Kalau Abraham tidak pernah melihat pertolongan Tuhan di tanah Mesir, tidak melihat pertolongan Tuhan pada waktu bertemu dengan Raja Ahimelek. Kejadian 22. Pada waktu Tuhan memberikan perintah kepada Abraham, persembahkan anak tunggalmu Ishak, jadikan korban bakaran. Kira-kira dia mau enggak? Enggak mau. Dan jangan pernah berpikir, jangan kita memotong ayat Alkitabnya seakan-akan mari kita belajar dari iman Abraham. Hei, iman Abraham memiliki fondasi kebenaran yang sangat teguh, yaitu kepercayaan dia kepada pribadi Tuhan. Alkitab menjelaskan Alkitab. Dari mana saya tahu? Baca di dalam Ibrani 11. Mungkin Ibrani 11 ayat 23 atau 24. Karena iman Abraham pada waktu disuruh mempersembahkan anaknya, dia tidak bimbang, tidak ragu, dia bawa saja, dia persembahkan. Karena dalam pikiran Abraham, Allah sanggup menghidupkan kembali anaknya Ishak sekalipun dari antara orang mati. Artinya dia begini, Tuhan yang baik telah berjanji kepada saya bahwa Ishak ini adalah anak yang dijanjikan kepada saya, yang menjadi milik saya. Ya kalau Tuhan suruh saya mengorbankan, tidak apa-apa, saya korbankan setelah mati. Saya yakin dalam pikirannya, ini dalam pikiran dia.
Toh, pikiran Tuhan tidak sama dengan pikiran Abraham. Setelah saya bunuh, Tuhan pasti bangkitkan anak ini. Bayangkan iman seperti ini. Bayangkan. Oh, memang ada perintah, korbankan anakmu. Toh, kalau dipisahkan dari pribadinya yang baik, kira-kira tanda tanya enggak Abraham? Ragu-ragu enggak? Tapi karena ada perintahnya dan kepercayaan dia kepada pribadinya, sehingga dia berani menuruti perintah Allah. Karena kepercayaan pada pribadinya. Pribadi yang apa? Wow, dia lihat, wow dulu. Aku dipanggil keluar dari negeriku. Aku seorang diri. Toh, hanya keluarga kecil, miskin. Sekarang Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Dan dia sadar, banyak hal dalam perjalananku bersama dengan Tuhan. Aku tidak setia-setia amat. Waktu tanah Kanaan saya lihat kelaparan, Tuhan suruh saya tinggal, saya lari juga. Pada waktu saya melihat ada raja yang mengancam kehidupan kami, saya juga berbohong. Tapi wow, saya melihat hari ini, Tuhan membawa saya kepada rancangannya yang luar biasa. Wow, ini Tuhan yang bisa percaya. Ini Tuhan yang bisa kuandalkan. Aku berani menyerahkan hidupku sepenuhnya ke dalam tangan. Amin. Nah, karya penebusan Tuhan dalam Kristus Yesus ya adalah jalan di mana sesuai dengan penjelasan Roma 5, karena Adam membawa kita ke dalam dosa. Nah, sekarang karena Adam memilih untuk memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Ingat, ini ada dua pilihan. Godaan iblis adalah sebetulnya kamu tidak akan mati, tapi kamu akan seperti Allah. Padahal Adam dan Hawa sudah seperti Allah karena diciptakan cita dan gambar Allah. Pesan godaan yang disampaikan kepada Adam dan Hawa oleh iblis adalah sebetulnya Tuhan tidak sepenuhnya mengasihi engkau. Ada bagian terbaik, yaitu sama seperti Allah, yang dia sembunyikan dari engkau. Mereka sudah mulai meragukan Tuhan. Amin. Kalau mereka tidak meragukan Tuhan, ya mereka pasti bisa menyerahkan hidupnya sepenuh pada Tuhan. Toh. Dia bisa menjawab iblis. Oh, enggak iblis. Segala sesuatunya dalam Tuhan, kami sudah punya. Tidak ada masalah. Tapi berarti kan dia tergoda. Alkitab berkata, Hawa melihat buah itu, dalam pemandangan dia menarik keinginan mata. Kelihatannya sedap, keinginan daging. Dan memberi pengertian, keangkuhan hidup. 3 hal yang ada dalam dunia, ada dalam pohon itu. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu yang ditawarkan dari buah pohon pengetahuan. Dijatuh. Adam pertama memilih untuk memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Yesus Kristus Adam kedua. Dikatakan dia taat. Artinya apa? Kalau Yesus diberikan pilihan memakai kuasanya sendiri, kan Adam kan memilih memakai kuasanya sendiri. Toh? Kalau Yesus bilang, aku berserah penuh kepada Bapakku. Pak, di kitab Kejadian kan belum ada Yesus. Gambarannya tentang bahwa keturunan anak perempuan itu, karena keturunan perempuan ini akan menghancurkan kepalamu. Tuhan menjadikan seorang penebus. Ujiannya di mana? Ya, ujiannya di padang gurun. Kalau di Taman Eden dalam segala kelimpahan, Adam pertama jatuh. Seorang manusia yang tidak dapat berbuat dosa. Yesus ada satu-satu manusia yang tidak dapat berbuat dosa. Karena di dalam dia tidak ada dosa. Dia tidak dapat berbuat dosa. Kenapa dia tidak dapat berbuat dosa? Karena dia tidak pernah menyentuh buah pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Dia bukan keturunan Adam. Paham? Satu-satunya manusia. Dia hanya tahu taat. Buktinya, kalau engkau anak Allah, engkau punya kuasa.
Jadikan batu ini menjadi roti. Dia mampu enggak? Kenapa dia enggak mau? Karena dia mempercayakan hidupnya pada Allah. Amin. Dan semua pencobaan ini, di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah kesengsaraan, dia mempercayakan hidupnya pada Allah. Kalau padang gurunnya Tuhan Yesus ada padang gurunnya kesengsaraan. Padang gurun yang saudara saya jalani pada waktu kita mulai bertobat. Ada padang gurun cinta kasih Tuhan. Sengsara bagi daging kita, tetapi kebahagiaan bagi manusia baru kita. Amin. Percayalah. Kita semakin masuk padang gurun, kita merasa sengsara karena memang daging kita masih hidup. Maka dikatakan, tadi malam saya sampaikan, di padang gurun Tuhan merendahkan hati kita. Seperti ungkapan seseorang yang mungkin mengalami proses di padang gurun, dia kata, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Apa katanya? Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Menyerahkan sepenuhnya hidup pada Tuhan, enggak lagu ini? Coba lihat anak muda, ada anak bungsu yang ada gambaran kehidupan kita, bahwa kita ingin harta, kita ingin, anak bungsu ini kan seakan-akan berkata gini, Papa, aku ini sudah dewasa, berikan bagian hartaku, aku urus hidupku sendiri. Sama kan sebetulnya esensinya dengan yang dilakukan oleh Adam. Loh, saya makan buah pohon pengetahuan ini, saya bisa urus diriku sendiri. Amin. Dia ambil hartanya. Dia hidupnya berfoya-foya, akhirnya dia berakhir di kandang babi. Setelah berakhir di kandang babi, dia teringat akan kebaikan papanya terhadap para pekerjanya. Ingat ya, pekerja itu orang di bawah perintah. Orang di bawah perintah. Ya. Dia bilang, orang-orang yang digaji oleh papaku, yang bekerja di bawah papaku, bapakku, semuanya dapat makanan yang cukup. Saya di tempat ini bekerja dengan tuan ini, saya lapar mau makan dari ampas-ampas makanan babi saya tidak dapat, saya tidak dikasih. Wow, lebih baik saya kembali ke papaku. Yang membuat dia kembali ke papa, apa? Teringat akan kebaikan. Kalau berdasarkan perbuatannya dia berani balik, tidak. Makanya saya bilang ini. Kalau hari ini, setelah kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan, kita masih melihat kekurangan kita, ketidaklayakan kita, kekurangan kita, wah, apakah saya layak, apakah saya cukup suci kudus, segala macam, nah kita mengusahakannya. Percayalah, engkau tidak akan pernah berani datang kepada tahta kasih karunia untuk menerima lebih banyak lagi. Tapi beda dengan anak bungsu ini. Dia teringat akan kebaikan papanya. Dia bilang, sudah saya akan pergi ke sana. Memang saya sudah berdosa. Saya tidak berharap saya diakui sebagai anak. Ya, kalau saya diangkat sebagai seorang hamba saja, saya sudah bersyukur. Tapi lihat kasih papa. Pada waktu anaknya dari jauh, saya sering katakan gini, pada waktu lihat anaknya jauh, anak itu muncul juga dari padang gurun, kan? Betul? Dia muncul dari padang gurun. Amin? Muncul dari padang gurun, masuk ke kembali ke rumah papanya. Dari kejauhan papanya sudah melihat. Kalau dari kejauhan papanya sudah melihat, berarti papanya ini sudah sekian lama menanti-nantikan kapan anaknya pulang. Dari kejauhan dia sudah lihat. Waktu anaknya berlari, papanya lebih kencang lagi berlari. Kalau misalnya seorang bapak melihat anaknya sementara berlari, dia ingin mengasihi anaknya, ingin memeluk anaknya. Kira-kira posisinya seperti apa? Bisa saya gambarkan begini, enggak? Kita lihat anak kita dari jauh. Ya, berlari datang ke kita. Anakku, bisa begini? Kita membuka kedua tangan. Ini gambaran apa? Gambaran apa ini? Gambaran apa?
Alkitab bicara tentang Yesus. Amin. Anakku, dari kejauhan, Tuhan telah memperlihatkan keselamatan bagi dia, penebusan di dalam Kristus Yesus. Sampai di muka pintu, wujudnya adalah anak lembu tambun disembelih. Baca Imamat, persembahan terbesar yang digambarkan adalah pengorbanan seekor lembu. Amin. Orang bisa mengorbankan lembu, bisa mengorbankan domba, kambing, sampai burung tekukur. Makin besar korbannya, pewahyuan akan kasih Allah dibukakan semakin besar kepadanya. Amin. Coba lihat peristiwa ini. Ada orang yang setelah anak ini kembali ke rumah, ada yang mengajarkan seperti ini. Belum tentu anak ini tidak mengulangi kesalahannya. Ya memang belum tentu. Tapi ingat, memang dia belum tentu belajar dari kesalahannya, kata orang. Tapi kalau menurut saudara, setelah anak itu melanglang buana, hidup dan kehendaknya sendiri, dan berakhir di kandang babi, setelah dia dikembalikan dalam kasih karunia ke rumah papanya, dia masih mau mengulangi. Masih mau kembali ke kandang babi? Mungkin dia belum sempurna, amin. Tapi pasti dia memberikan diri, dididik oleh papanya. Amin. Saya yakin dia belum sempurna dalam perilaku, tapi dia sudah mempercayai papanya. Papaku hanya memperlakukan para pekerjanya begitu baik. Masa dia telah menerima aku kembali, telah mengampuni tanpa mempermasalahkan segala dosa dan pelanggaranku. Masa dia tidak mengasihi aku? Amin. Berarti karena kesadaran kasih papanya, dia bisa menyerahkan hidupnya kepada papanya dan dia belajar hidup dalam kebenaran. Betul? Dalam Kristus Yesus, apa yang kita pelajari di dalam Yohanes 14 tadi? Yohanes 14 tadi. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti firman-Ku. Yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan adalah setelah Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Semua cerita yang saya sampaikan tadi adalah lewat perbuatan Tuhan, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ayolah jadi penerima yang baik. Ayolah, terimalah kasih Tuhan. Terimalah. Dengan cara bagaimana? Percaya saja pada kebaikan Tuhan. Jangan pisahkan firman dan pribadinya. Kenali pribadinya, saudara akan lebih mudah untuk mempercayai perkataannya. Amin. Pelajari Alkitab, lihat. Jangan potong-potong, lihat. Bagaimana dia memperlakukan Daud, bagaimana dia memperlakukan Salomo, bagaimana dia memperlakukan Petrus. Lihat semuanya. Dapatkan pewahyuan tentang hati Tuhan yang penuh kasih. Saudara akan teguh berpegang dan pengharapan pada waktu engkau dalam masalah. Karena apa? Engkau percaya janjinya. Karena percaya pribadinya yang mengasihi saudara. Amin. Nah, kalau kita sudah mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan baik dan kita berani menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, yang ini, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jika kamu mengasihi aku, berarti orang yang mengasihi Tuhan, karena tahu Tuhan mengasihi dia, berarti dia bisa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Seperti pola sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Amin. Tanpa makan buah pohon pengetahuan yang baik dan buruk pun, kita telah dituntun oleh Tuhan. Nah, di sini tuntunannya bagi semua saudara yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus adalah apa? Roh Kudus. Paham? Ini hubungannya. Amin. Amin.
Kalau saudara pribadi Roh Kudus, ada dua hal yang secara saya memberikan gambaran umum dulu. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 12. Ya, ini 1 Korintus 12 dari ayat 1 sampai seterusnya sampai ayat ke-9 bicara tentang karunia roh. Ya. Ini karunia roh. Ini sesuatu yang melekat dalam diri kita. Amin. Melekat dalam diri kita. Artinya kita minta, karena ini karunia, mintalah. Ada karunia perkataan, ada karunia hikmat, ada karunia pengetahuan. Sampai katakanlah ini, ya kita selama ini melihat karunia-karunia ini bekerja dalam ibadah. Tapi pikirkan, bagaimana kalau karunia ini kita pakai melekat pada diri kita sebagai orang percaya dan kehidupan keseharian kita. Kalau kita punya karunia hikmat, berarti dalam diri kita Tuhan menaruh hikmat. Amin. Coba bayangkan, seseorang raja muda yang bernama Salomo. Ini perjanjian lama ya. Roh Kudus datang dan pergi. Datang dan pergi. Pada waktu dia meminta hikmat, kira-kira sampai dia punya hikmat, apakah yang dimaksud dengan Salomo memiliki hikmat, apakah dari sisi Tuhan, apakah dia tidak dikaruniai oleh karunia hikmat? Berarti dia menerima karunia hikmat. Amin. Pada dirinya ada hikmat. Satu saja. Dia hanya memiliki dari 9 karunia yang ada di 1 Korintus 12 ini, dia punya satu saja. Karunia hikmat. Dia menjadi raja terkaya. Raja terbijaksana. Mengetahui bagaimana cara membangun ilmu arsitektur. Ilmu pertanian. Semuanya memutuskan perkara dengan dengan benar, memimpin dengan bijaksana. Ini satu karunia saja. Kepada saudara saya diberikan 9 karunia. 8 karunia ditutup dengan satu karunia yang namanya karunia iman. Karunia iman ini bukan karunia seperti saya beriman seperti ini, bukan. Karunia iman ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam diri kita. Ya. Jadi pada waktu kita mempercayai sesuatu itu terjadi. Ini tidak tiba-tiba. Tuhan taruh karunia iman. Ini kalau kita memiliki itu, dikasih Tuhan pada posisi itu, orang mati pun bisa bangkit. Amin. Karena kita punya perlu kuasa karunia iman untuk mengeksekusi semua karunia-karunia yang kita miliki. Karunia hikmat, karunia pengetahuan. Kalau hanya dalam pikiran kita, tidak diimplementasikan, tidak bisa jadi apa-apa. Salah satu, kenapa karunia ini tidak memberikan nilai manfaat lebih banyak kepada saudara dan saya? Karena kita membatasi. Karunia ini diberikan Tuhan untuk pelayanan di dalam gereja. Coba sekarang, karunia itu dipakai di kehidupan keseharian kita. Kira-kira boleh enggak ya? Amin. Tapi Tuhan bukan hanya memberikan kita kuasa lewat karunia. Roh Kudus yang sama juga membentuk kita. Di dalam mana? Di Galatia 5:23, buah roh. Tampilkan. 22, Galatia 22, Galatia 5, 22, 23 mungkin ya. Ya.
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Saya kasih contoh saja bagaimana ini muncul. Tetapi buah roh ialah kasih. Kasih itu kita memiliki kasih. Ya, berarti kalau kasih kita bisa mengasihi. Amin. Ya, mengasihi dalam arti yang luas. Bagaimana caranya kita bisa mengasihi? Seperti yang tadi, prinsip yang tadi. Kita bisa mengasihi kalau kita telah menerima kasih Tuhan. Berarti sumbernya dari Tuhan juga. Dalam banyak hal, misalnya kita dalam pergumulan segala macam, Roh Kudus dalam diri kita selalu berbicara. Ini ada penolong yang lain yang bicara, bercakap-cakap dalam diri kita. Maka betapa pentingnya karunia bahasa roh. Karena ini ada komunikasi antara saudara dan Roh Kudus yang ditempatkan dalam diri kita. Jangan kobarkan hanya memilih waktu-waktu tertentu, waktu ibadah. Kalau kita sangat kecil, waktu kita sendiri, waktu memasak ibu-ibu, karuniakan, kobarkan. Ini satu-satunya karunia yang setiap saat bisa saudara kobarkan. Yang Paulus ajarkan kepada Timotius, kobarkan karunia yang ada padamu. Kalau kita kan, kalau karunia iman kan tidak setiap saat. Dia lihat orang sakit, bangkit. Belum tentu bisa. Walaupun kita mau. Tapi satu yang bisa, yang ada dalam kendali kita. Karunia bahasa roh. Seperti sekarang. Ini permanen. Amin. Ini pintu kita untuk bercakap-cakap, membangun keintiman dengan Roh Kudus. Amin. Itu hanya memunculkan segala potensi, segala kuasa yang ada pada Roh Kudus, sekaligus menuntun kita dalam membangun karakter kita. Seperti tadi, buah roh kasih. Terimalah kasih Tuhan dalam segala hal, percayakan hidupmu kepada Tuhan, engkau akan melihat, wow, Tuhan begitu baik. Engkau akan punya kasih. Amin. Engkau punya kasih dalam segala area. Engkau punya kasih dalam pekerjaan Tuhan. Pada waktu tenagamu, suaramu, dibutuhkan untuk pelayanan, engkau dan sukacita karena kasih melayani Tuhan. Kalau uangmu dibutuhkan, engkau rela kasih. Baik kepada gereja maupun kepada sesama. Betul? Sukacita. Damai sejahtera. Ini ya. Bagaimana saudara dan saya bisa memiliki sukacita dan damai sejahtera di tengah badai seperti Tuhan Yesus tetap tidur tenang di dasar perahu pada waktu murid-muridnya semuanya ketakutan menghadapi badai. Kenapa dia punya sukacita dan damai sejahtera? Karena dia tahu dia aman dalam perlindungan Papanya. Betul? Kita tidak bisa tiba-tiba merasa sukacita dan damai sejahtera. Datang masalah, datang ini, toh kita pasti sangat reaktif. Toh kebanyakan kita sangat temperamental. Amin. Sangat emosional. Ada yang sedikit, kalau emosional yang suka keluar-keluar air mata itu apa namanya? Gitu. Oh, perasaan kita masih naik turun. Amin. Nah ini makin banyak kita mengalami pergumulan dan kita melihat pertolongan Tuhan. Damai sejahtera sukacita di tengah badai pun bisa menjadi bagian hidup kita. Kenapa? Roh Kudus pada waktu kita ada masalah dalam segala pergumulan, dia katakan gini, tenang. Tuhan pasti menolong engkau. Tuhan pasti menyertai engkau. Kita belajar bersukacita dan memiliki damai sejahtera dalam segala kehidupan kita karena kita tahu kita aman dalam Tuhan. Ini ada sebuah proses di mana Roh Kudus selalu berbicara. Ingat ya? Ini karakter yang terbangun tidak dalam satu malam. Ya. Saya kasih kesabaran. Kesabaran tuh sebetulnya saya kasih dalam contoh 2 area saja. Kesabaran dalam usaha dan pekerjaan. Ya. Kita merintis sebuah usaha. Begitu banyak tantangan, begitu banyak saingan, begitu banyak masalah segala macam. Kita sudah mencoba banyak hal, tapi hasilnya belum seperti yang kita harapkan.
Oh, tapi sebuah ada dorongan dari Roh Kudus. Tetap bertahan. Tuhan pasti buka jalan. Tetap bertahan. Tuhan pasti buka jalan. Lama-lama kita sabar enggak? Amin. Ini udah usaha dan pekerjaan. Oh, lalu tentang hubungan kita dan sesama. Menurut saya, kesabaran yang paling banyak dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kita dalam hal sabar ini adalah manusia menggosok manusia. Kita diperhadapkan dengan orang-orang yang membuat kita harusnya tidak sabar. Gembala-gembala diperhadapkan dengan jemaat yang aneh-aneh. Suami-suami diperhadapkan dengan istri yang lucu-lucu. Jangan bilang aneh-aneh, lucu-lucu lah ya. Atau terbalik, atau anak-anak. Atau karyawan bertemu dengan bos yang aneh-aneh. Bos ketemu dengan bawahan yang lucu-lucu. Amin. Itu bisa membuat kita emosi. Betul? Tapi itu Roh Kudus bilang, sabar, sabar. Nggak tahu caranya bagaimana. Mengalihkan damai sejahtera membuat kita punya kesabaran. Ingat, Tuhan juga sabar terhadap kamu. Ingat, sabar. Mungkin kita meledak sekali-sekali. Setelah kita meledak, Tuhan kembalikan kita. Saya sering seperti itu. Ada karyawan, pop, saya meledak. Apalagi kalau di ruangan yang panas. Tiba-tiba saya masuk ke dalam ruangan AC. Wah, enak sekali, kepala mulai dingin, semua mulai dingin. Apa yang saya katakan? Papa, hancur lagi, Papa. Perkataan seorang anak. Maka saya bilang ini, di dalam kasih karunia, begitu kita berdosa, cepat sekali kita datang. Papa, salah lagi, Papa. Tapi kita bawa dalam posisi sebagai anak. Tidak doa yang aneh-aneh. Bapa di dalam surga, dimuliakanlah namamu. No, saya nak mengatakan doa itu. Tapi berterus teranglah. Amin. Doa yang memang memiliki doa orang hidup. Amin. Ini contoh. Pengendalian diri. Kadang-kadang kita harus belajar di mana situasi tertentu kita lepas kontrol. Tiba-tiba kita bisa mengendalikan diri. Bayangkan. Kita ada senjata yang sangat hebat, yaitu 9 karunia roh. Kalau kita tidak dikasih 9 buah roh, ini bisa berantakan. Salah satu saja. Kalau tidak ada pengendalian diri, lalu kita punya karunia bahasa roh. Saya tidak menyindir ya, tidak menyindir saudara. Tapi itu ada 1 Korintus dan cerita di 1 Korintus 14. Di mana Paulus juga menegur jemaat di Korintus. Kalian dalam ibadah paling beribut ya. Semuanya mau menunjukkan diri hebat dalam apa? Dalam karunia. Semuanya beribut di situ. Kendalikan dirimu. Amin. Kamu kobarkan bahasa roh, masuklah dalam kamarmu. Saya tidak mengatakan tidak boleh. Silakan saja. Amin. Tapi tempat ibadah sekali lagi, ini pandangan pribadi saya. Pendapat pribadi saya, fungsi utama gereja dalam hal ini ibadah adalah untuk memberi makan kawanan domba dengan firman. 1-2 lagu cukup. 5 menit, 10 menit penyembahan cukup. Selebihnya waktu untuk firman. Tapi saya ingin mengalir di dalam roh, pastor. Saya biasanya memuji menyembah Tuhan 2-3 jam, lakukan di rumah. Saya mau lihat masih bisa enggak 2-3 jam. Jangan sampai di rumah 5 menit pun, amin. No. Ya. Tidak. Semuanya punya. Engkau semakin mengasihi Tuhan, engkau semakin tenggelam. Saya melihat banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang bisa berdoa dalam waktu yang lama. Dan terus terang secara pribadi, saya menghindari yang begitu. Saya menghindari. Saya cari yang biasa-biasa saja. Supaya apa? Jangan terlalu lama. Ini tidak direkam ya, stop. Oke, mari kita tutup.
Saudara, kami mau menyapa Anda yang mengikuti kelas pengajaran kami secara online. Apabila saudara mengikuti pengajaran kelas ini, kami percaya tidak secara kebetulan Anda menyaksikan kelas pengajaran ini. Apabila setelah mendengar pengajaran ini saudara, dan Anda mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul di kepala Anda, dalam hati Anda, atau mungkin ada pertanyaan tentang kabar baik yang ingin Anda pertanyakan, yang saudara tidak mengerti. Mari kami mengundang Anda untuk mengirimkan surat kepada kami di email eaglegenerationmovement@gmail.com. Kami akan senang sekali untuk menerima surat dari Anda, dan kami akan senang sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan apabila Anda saudara yang berdomisili di Ambon dan sekitarnya, kami juga mengundang Anda semua untuk bisa bergabung bersama-sama dengan kami untuk belajar tentang kabar baik itu di kelas pengajaran. Saudara, kami menunggu kabar dari Anda. Tuhan Yesus mengasihi saudara semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.